Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, kaum muslimin wal muslimat jamaah taklim duha Masjid Jami Al-Fajar, semoga kita yang berada di tempat ini selalu dirahmati, diberkahi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sama-sama di majelis ilmu. Mari sama-sama kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita, karena dengan ikhlas itulah kita mendapatkan pahala. Salawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Tema kita dalam kajian Saqafah Islamiyah pada kuliah duha kali ini yaitu menyikapi fitnah akhir zaman. Kita ini sudah berada di penghujung dunia ini, dan pasti yang namanya dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Al-Qiyamah atau Doomsday. Islam ataupun non-Islam meyakini hal ini tentang kiamat. Tetapi sebelum terjadi kiamat nanti pada puncaknya, Rasulullah mengingatkan kita sallallahu alaihi wasallam akan terjadi fitnah-fitnah di tengah umatku, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Hakim dalam Sahihul Jami', baina yadas saati fitanun kaqat'il lailil muslim. Sebelum datang kiamat ada beberapa fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Gelap, susah kita untuk menebak, ngikut siapa kita bingung. Ini terjadi fitnah yang akan kita hadapi atau kita saat ini sedang menghadapinya. Hadis ini sudah menjadi fakta dan bukti di hadapan kita. Kadang otak kita nggak nyambung dengan doa Rasulullah SAW ketika beliau itu mendoakan wilayah. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami negeri Syam dan Yaman. Kalau kita lihat kondisi hari ini, Syam dan Yaman itu terjadi fitnah, pembunuhan sesama orang Islam. Nggak ada yang menengahi. Siapa yang akan mendamaikan kejadian yang hari ini sedang terjadi di negeri Syam, Suriah, dan di Yaman? Nah, untuk lebih tepat lagi kita memahami sabda Rasul SAW dalam doanya, ya, ini sudah kita bahas dalam kajian kita tentang bab keberkahan negeri Syam. Ya. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Nabi angkat tangan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Ya Rasulullah, Najd, doakan Najd. Kita berada di Najd ini. Najd itu adalah kawasan Arab Saudi
selain dua tanah suci Mekah dan Madinah, itu Najd. Ya, Riyadh termasuk itu, Damam termasuk Najd. Qala, Nabi tetap baca doa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami Syam dan Yaman. Qala ya Rasulullah wa fi Najdina. Najd doakan ya Rasulullah. Apa yang Nabi katakan setelah itu? Fa'azunnuhu qala fi salisah. Tetapi beliau menjelaskan hunalika atau hunaka zalazilu wal fitanu. Di Najd ini nanti pusatnya gempa-gempa dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu qarnus syaitan. Dan disitulah akan muncul nanti tanduk setan. Penampakan tanduk setan. Kita mungkin berbahagia ketika Raja Salman itu memimpin Arab Saudi. Raja yang hafiz Quran, raja yang dekat dengan ulama. Tetapi hari ini Arab Saudi membatasi ya dakwah kawan-kawan jamaah tabligh. Saya dapat info terkini bahwa jamaah tabligh yang ingin dakwah masuk ke Arab Saudi tidak diperkenankan untuk diberikan visa. Yang bisa masuk dengan niat untuk dakwah. Jadi perkataan Nabi ini dalam doanya terbukti hari ini ya. Kita nggak bisa berkunjung ke Suriah karena keamanan. Ke Yaman juga sama, nggak bisa. Ngapain kita ke Yaman hari ini? Padahal ini wilayah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi beda antara tempatnya, wilayahnya dengan manusianya. Maka dengan doa ini Syam dan Yaman itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala secara wilayah. Makanya dulu kakek nenek moyangnya Rasulullah, suku Quraisy itu kan dagang. Dagang kemana? Ke negeri Syam dan ke Yaman. Kalau musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin ya mereka itu dagangnya ke Yaman. Sampai saking menjadi kebiasaan, itu langsung Allah turunkan satu surah khusus ya. Kita hafal semua insyaallah itu ya. Surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ada dua perjalanan dagang Syam dan Yaman ini ya. Jadi disitulah mungkin pencaharian mereka dan bisa hidup untuk di kota Mekah dalam waktu 1 tahun ya, dagang lagi, dan begitulah kebiasaan bangsa Quraisy waktu itu. Fitnah ini sudah dijelaskan dalam hadis ini. Maka apa hikmahnya dengan adanya fitnah ini? Cobaan. Kita akan dipilah-pilah oleh Allah, man humus shadiqun wa man humul kazibun. Ada al-imanus shadiq, iman yang betul-betul beriman. Ada al-imanul kazib, imannya dusta, bohong. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Itu di surah Al-Hujurat. Hanya saja orang yang beriman yang sungguh-sungguh itu adalah beriman pada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Kemudian dia berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Allah selalu mengedepankan kata anfus, amwal ya, al amwal, karena jihad bil amwal ini yang paling istilahnya menjadi tantangan buat kita, karena keimanan jiwa ini tidak akan pernah habis sampai hari kiamat untuk membela agama Allah. Tetapi bicara modal finansial, di situ yang menjadi kendala ya. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Ankabut ayat 3, ulaika musaddiqun atau ulaika humul kazibun. Nah, fitnah ini terbagi dua. Ada fitnah cobaan yang sifatnya khusus, menyangkut diri kita, anak-anak kita,
keluarga kita, kita akan diuji oleh Allah melalui pintu musibah atau fitnah khassah. Apa pemicunya? Ittiba'ul hawa atau ittiba'us syahwat. Hawa itu abstrak, bukan benda. Syahwat itu benda. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal hars. Itu syahwat. Sombong kayak Firaun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, itu ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa, ngikut hawa nafsu atau ngikut syahwat, dua-duanya binasa, dicelakakan oleh Allah. Hanya bedanya kalau syahwat itu yang baik-baik pun, yang soleh ikut ke bawah, ikut mati, ikut binasa. Kalau ittiba'ul hawa, si pelakunya saja yang dibinasakan. Makanya kekuasaan Firaun itu nggak ada yang dirusak oleh Allah. Yang dihabisi adalah Firaun dan tentaranya, tenggelam di laut, mati semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya anak itu diuji oleh Allah. Kita punya jiwa kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta benda diuji oleh Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lihat. Fitnah umum itu fitnah keagamaan. Secara keumatan kita difitnah. Sebagaimana ya hal-hal yang berkaitan dengan agama ada syubhat-syubhat, kebingungan, kerancuan. Ustaz, kata Kiai Fulan kok begini, Kiai ini bilang begini. Saya mau ngambil yang mana gitu. Bingung kita. Ya. Maka fitnah ini yang paling berbahaya adalah fitnah menyangkut urusan agama kita. Wala taj'al musibatana ya Allah fi dinina. Dan jangan kau jadikan musibah kami ini menimpa pada urusan agama kami. Ya. Maka fitnah syubhat ini bagi orang yang kurang ilmunya terlihat seakan-akan baik. Tapi kalau dia dalami lagi ilmu itu, ilmu agama, salah ternyata ya. Sesat kita ini. Fitnah ini muncul zaman Khalifah Utsman. Muncul zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalau saya sih melihat bukan cuma Utsman, Umar bin Khattab sudah terjadi fitnah. Karena dari 4 Khulafaur Rasyidin, 3 itu dibunuh. Ya kalau nggak ada fitnah keagamaan berarti kenapa sampai terbunuh 3 khalifah itu? Umar bin Khattab ya terbunuh, Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib juga terbunuh. Bahkan makam Sayyidina Ali nggak ketahuan di mana adanya. Coba, apakah di Madinah? Nggak ada di Madinah makam Sayyidina Ali. Pemakaman sahabat di Madinah itu hanya di Baqi. Baqi itu pemakaman di samping Masjid Nabawi. Kalau istri beliau Siti Fatimah ada di situ, ada di Baqi. Ya. Karena Fatimah radhiyallahu anha itu wafat, ya, nggak lama setelah Nabi wafat. Berapa bulan? 6 bulan. Dan dikasih tahu, ya Fatimah, dari keluargaku yang akan nyusul duluan ya adalah kamu. Selang 6 bulan langsung Fatimah itu wafat ya. Sayyidina Ali masih hidup dan memindahkan ibu kota di zamannya dari Madinah ke Kufah. Nah, ini dipakai dalil nih Pak, pindah ibu kota ya. Tapi kalau dikasih angket kayaknya nggak setuju ya Bu ya. Setuju pindah ibu kota? Ya jauh nanti. Urusan kita jadi jauh ya. Naik pesawat kalau ke ibu kota nanti kita. Ya. Jadi ini sangat penting buat kita harus sekalian memahami konteks fitnah ini. Gimana kita menyikapinya? Ini yang paling penting. Nah, fitnah keagamaan akan terus berjalan sampai hari kiamat, bukan berhenti di saat dulu. Zaman ini pun difitnah kita. Pemahaman kita jadi syubhat, semua bingung, rancu semua.
Apa bentuk fitnah akhir zaman? Ini ada hadis tapi kalimat-kalimatnya asing, ya nggak familiar di telinga kita. Kata Nabi, akan terjadi fitnah dalam bentuk kata akhlas. Apa itu akhlas? Terjadi pertumpahan darah terhadap umat Islam. Di Kashmir umat Islam, di Rohingya umat Islam, di Palestina umat Islam, di Yaman umat Islam, di Suriah umat Islam, di Libanon umat Islam. Wah, ini yang poin 1 sudah menjadi kenyataan. Yang kedua adalah as-sara, yaitu orang yang hidupnya hedonis. Umatku itu berlomba-lomba untuk mencari dunia, mengumpulkan semua dunia itu, dan pola hidupnya hedonis. Kalau ibu-ibu dikenal dengan ibu-ibu sosialita gitu. Ya. Tas aja bisa bersaing itu ya Bu. Ya, merek tas bisa bersaing ya Bu. Bisa bersaing. Kehidupan umat Islam yang hedonis dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Sumber minyak ditemukan sudah. United Arab Emirates minyak, Bahrain minyak, Qatar minyak, Arab Saudi minyak. Minyak zaman Nabi mah belum ditemukan, makanya pakai unta gitu. Hari ini 1 titik saja itu di Arab Saudi itu bertahan 100 tahun kilang minyaknya. Kaya. Ya, siapa yang menguasai? Ya keluarga Raja Saudi. Ya, ada namanya MBS, Muhammad bin Salman, putra mahkota. Kalau Raja Salman meninggal dunia, nanti yang akan menggantikan otomatis anaknya, namanya Muhammad bin Salman, disingkat jadi MBS. Gimana gaya hidupnya ini? Bapak Ibu silakan baca di di Google, searching Muhammad bin Salman tentang kehidupannya hari ini. Anak raja putra mahkota, jebolan Eropa. Ya, otaknya sudah otak Eropa sana, barat. Hanya pakaian yang tidak berubah. Karena orang Arab pakai bajunya baju gamis gitu ya. Dia beli pulau di Maladewa, dibangun megah. Diundanglah wanita-wanita dunia tercantik, 50 wanita dunia. Berpesta-pesta di sana. Ini menjadi kenyataan. Poin yang kedua. Umatku ini kaya dengan minyak-minyaknya itu. Masjid-masjid yang dibangun di perumahan dari Hilal Ahmar, Red Crescents, ya bulan sabit merah itu adalah dari negara Teluk. Ya alhamdulillah kita dibantu masjid-masjid itu. Di satu sisi mereka baik terhadap kita, tapi juga gaya hidupnya itu ya sudah menyimpang. Mohon maaf, siapa yang senang sepak bola? Bapak-bapak yang senang biasanya Pak, nonton enggak ya? Klub-klub terkenal di Eropa itu sudah dibeli oleh pengusaha-pengusaha di Timur Tengah. Makanya ya promonya itu apa? Iklannya Emirates Fly, pesawat Emirat, iklannya itu di kaos pemain bolanya itu. Ya klub Juventus ataupun AC Milan itu udah dibeli semua, bukan milik orang Eropa lagi. Lah kalau di kita itu pakai baju gamis, pakai sorban, mau sholat Jumat ya ke masjid. Lah di sana mah ke lapangan bola. Dia jadi bosnya, bos bola itu. Kehidupannya memang luar biasa ya. Makanya di Emirat itu nggak ada orang susah. Dia susah, nggak punya usaha, nggak punya penghasilan, untuk makan itu tersedia di jalan-jalan, otomatis pencet mau makan apa, nasi kebuli ada, nggak ada istilah kehabisan. Ya, apalagi kalau bulan Ramadan itu, di masjid manapun kita singgah, di situ kita bisa berbuka puasa. Nggak ada tuh orang susah nggak kebagian makan di Emirat. Bandingkan polisi kita dengan polisi di sana secara fasilitas. Mobilnya saja polisi itu mobil balap,
Lamborghini apa mereknya, Ferrari gitu. Jadi nggak ada istilah kalah cepat ya, canggih semua. Hebat itu ya. Kenapa? Dia punya minyak. Tapi ketika hedonis ini terjadi menjadi fitnah. Bahkan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut umatku menjadi umat yang miskin. Yang paling aku takutkan umatku adalah ketika dibuka semua dunia ini dengan segala kemudahannya, disitulah dia hidup dengan bersaing, berebutan, saling ya, membunuh dan seterusnya. Itu yang aku takutkan. Yang ketiga dalam hadis itu disebutkan dengan duhaimah. Jadi kata akhlas, as-sara dan duhaimah. Duhaimah adalah fitnah, aliran dan pemahaman Islam yang sesat. Al-Ustadz Hartono Ahmad Jais itu sudah menulis buku ya, aliran sesat di Indonesia. Ada berapa itu? Puluhan ya. Nah ini ketika kita tidak hati-hati Pak, padahal kita minta setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah jalan yang lurus. Ternyata dibengkokkan oleh para pelaku-pelaku yang memang itu pemikirannya ya mungkin sesat atau loyal kepada musuh-musuh Islam, wal iyazubillah. Kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali rajulu min aina asaba mal. Akan datang suatu zaman nanti seorang laki-laki itu dia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan usahanya. Min halalin am haramin. Halal haram itu udah gak jadi masalah hari ini. Dan sesuatu yang menjadi musibah kita ini atau fitnah ini adalah dalam masalah usaha. Ya kita kan maunya kepengen cepat kaya gitu Pak ya. Cepat kaya, cepat sukses. Yang nggak mau cepat cuma satu, cepat mati. Mau cepat mati? Enggak. Nah sehingga dia nggak mau yang sifatnya ya sunatullah, ngikuti dulu pelan-pelan tahapan-tahapan itu, baru kita menjadi orang yang sukses. Begitu indahnya kalau kita melalui ya jalan-jalan proses tadi itu. Yang kedua, dalam hadis itu sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fihal kazib. Sanawat, waktu bertahun-tahun panjang. Pembohong dapat dukungan, orang yang jujur itu ditinggalkan. Yang berjuang untuk agama Allah dengan sungguh-sungguh nggak ada dukungan, tapi yang cuman ya istilahnya berpura-pura itu membela agama Allah, banyak dukungannya. Ini yang menjadi kenyataan hari ini ya. Bahkan yang khain itu pengkhianat Pak, khain itu pengkhianat, itu didukung. Orang yang amanah nggak dapat dukungan, orang soleh nggak dapat dukungan ya. Ya saya bukan berarti ini mengingatkan kita semua Pak, setiap momentum pemilihan pemimpin ya, kita punya orang soleh tapi nggak ada dukungan, ini orang baik nih. Akhirnya yang dapat dukungan banyak adalah orang-orang yang tidak baik ya. Kemudian ke Nabi, wayantiku fiha ruwaibidah, qila wa marwabidah ya Rasulullah. Ruwaibidah itu apa artinya ya Rasulullah? Arajul tafih fi amril ammah. Arajul tafih, terjemahannya apa? Orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Orang bodoh. Saya nggak nyebut nama ya di sini. Ini mah umum ya. Jadi dia tidak paham bagaimana memimpin ya masyarakat. Dia bodoh, tetapi dialah yang dipilih. Nggak tahu mau dibawa kemana kita ini. Kita ingin mencocokkan hadis ini. Ada nggak ya? Ada nggak di Bekasi? Ada nggak di Jawa Barat? Ada nggak di Indonesia? Dan seterusnya. Ya. Kalau kita kepada Rasul SAW pasti yakin, karena beliau dapat julukan Shadiqul Masduq, Shadiqul Masduq, Shadiqul Wa'dil Amin.
Shadiqul wa'dil amin. Ini ucapan bukan ucapan seorang kiai, seorang ustadz, tapi shadiqul wa'dil amin. Nanti umatku di penghujung zaman, wanita-wanitanya berlomba-lomba untuk memakai sanggul sehingga di kepalanya bagaikan punuk unta. Jadi kalau kepalanya itu ibu ngunjung begitu, berarti ada sanggul atau jambul. Ya, kenyataan enggak? Ya ibu-ibu mungkin di sini enggak, tapi secara umum itu terjadi, Bu. Pernah tahu jambul khatulistiwa? Tahu, Bu ya? Wah, Ustadz pengamat selebritis juga nih. Ada jambul khatulistiwa, macam-macam nama itu. Berbangga-bangga dengan jambulnya. Itu ada dalam hadis. Nah, ini sama dengan kata Ruwaibidah. Ruwaibidah ya Rasulullah. Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Bagaimana kita cara menghadapi fitnah akhir zaman ini? Yang pertama, berbekal ilmu syar'i yang cukup. Menjaga tauhid dengan menjauhi kemusyrikan. Nah, kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia ini, lumbung ilmu agama itu ada di mana? Siapa yang memahamkan kita tentang agama ini? Siapa yang punya benteng yang kuat tentang agama ini? Adalah pondok-pondok pesantren, Pak. Tapi belakangan ini sampai hari ini masih diberitakan, terus dikait-kaitkan. Mana lagi pondok yang kiainya itu melakukan asusila kepada santri atau santriwatinya, sehingga kita bingung mau nyekolahkan kemana ini. Kalau kepengen jadi ulama ya ke pondok, tapi pondoknya begini modelnya, kan fitnah juga itu. Ini amanah yang luar biasa untuk ilmu Allah, tafaqquh fid din. Karena yang bisa membentengi kita adalah menjaga tauhid dan menjauhi kemusyrikan. Yang kedua, berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan padamu, pada umat ini, amraini, dua hal. Kalau kamu berpegang teguh kepada duanya, kamu gak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku, Quran dan sunnah menjadi penyelamat kita. Makanya setiap fenomena alam, gunung meletus di dasar laut, gunung Merapi, terjadi di Kepulauan Pasifik, di Tonga, Allah sudah mengatakan wal bahril masjur, demi lautan yang memanas. Hari ini temukan secara keilmuan bahwa jutaan gunung Merapi di dasar laut. Laut yang begitu dalam ada gunung ternyata, dan gunungnya gunung Merapi yang aktif. Ini salah satu dimunculkan hari ini terjadi di Kepulauan Pasifik, ya, di wilayah Tonga sana itu. Nanti akan nyusul nih, meletus satu-satu. Kalau kita kan Krakatau ya, terjadi tahun berapa itu, meletus lagi terus. Bahkan BMKG ketika kejadian gempa di Pandeglang ya, diteliti nih, wah kayaknya ini akan begini terjadi nih, 8, sekian di kawasan Pulau Jawa. Ini kan fenomena alam. Kembali kemana kita? Ya Quran ini. Wal bahril masjur, demi lautan yang panas. Allah bersumpah dengan laut, demi. Oh ternyata diteliti ada ini Gunung Merapi. Di dunia ini jutaan Pak, bukan cuma ribuan, jutaan Gunung Merapi. Ya. Artinya untuk membinasakan manusia, mau satu kecamatan, ya satu kabupaten, itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tsunami berapa kabupaten yang kena? Ya. Kembali kepada Quran. Jadi Quran ini menjadi inspirasi kita dalam segala hal. Ya. Sunnah Rasul pasti melengkapi. Wasatrawna min ba'di ikhtilafan syadidan. Dalam hadis lain ikhtilafan katsiran.
setelah aku tidak ada, kata Nabi, kamu akan menjumpai perbedaan yang sangat sengit, syadid, perbedaan yang banyak, bukan sedikit. Fa'alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajis, gigit sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dengan gigi sampingmu, gigi Pak, supaya kenceng kita gigitnya. Wa iyyakum wal umuril muhdatsat fa inna kulla bid'atin dolalah, atau pakai inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Yang ketiga, tetap beribadah dan beramal soleh. Di tengah-tengah fitnah tetap kita sholat, tetap kita berpuasa Ramadan, tetap kita senang dengan datang Ramadan. Kita lakukan tarhib, penyambutan, sekalipun gak ada hadisnya. Tapi kan satu bagian, satu paket sudah. Ramadan tiba, kita ketemu lagi, kita siap-siap, ya, kumpul semua jamaah di lingkungan, saling memaafkan. Ya. Kalau sudah memaafkan sama manusia, kan selesai kita. Tinggal urusan kita dengan Allah, yaitu puasa. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, beribadah pada saat terjadi kekacauan, banyak fitnah, bagaikan berhijrah kepadaku. Kita ambil perjalanan haji dan umrah. Pak, haji tahun ini ada nggak? Wallahu alam. Yang umrah baru balik, kena lagi ya COVID, varian baru Omikron. Dijadikan alasan udah nih, karena banyak yang terpapar begini, maka umrah ditutup kembali. Berarti yang umrah saat ini bagaikan hijrah bersama Rasul SAW. Udah biayanya naik, mahal ya Bu, karena butuh karantina, butuh PCR dan lain-lain. Makanya di setengah fitnah ini ke masjid beda Pak pahalanya Pak ya. Maka kita harus rajin ke masjid, sholat 5 waktu ya. Karena bagaikan hijrah kepada Rasul SAW. Sedih ketika kita nggak bisa ke masjid, sedih ketika nggak bisa Jumatan dulu itu, di puncak-puncaknya itu ya. Yang keempat adalah beristighfar dan bertobat dan selalu zikrullah. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk, merendahkan dirinya kepada ketika datang ya siksaan kami kepada mereka. Musibah itu kan menyiksa kita ya. Fitnah ini menyiksa kita, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan indah apa yang selalu mereka kerjakan, digoda oleh setan kita ya. Maka kalau musuh itu ada bawaan ya, sejak kita itu datang ke dunia ini ada namanya qarin, itulah musuh kita. Apa solusinya? Ya kekuatan iman kita, tarikan malaikat itulah yang menjadi solusinya. Tidaklah turun bala atau musibah kecuali karena dosa, dan bala itu tidak diangkat kecuali dengan tobat. Ini COVID nggak akan diangkat oleh Allah kalau kita orang Islamnya tidak tobat sama-sama. Nggak akan diangkat, nggak akan hilang. Secara ikhtiar kan ya udah ada kebijakan, yang sudah vaksin 2 kali mau divaksin lagi. Iya Bu, siap-siap nih Bu, divaksin lagi ya. Modelnya bukan model Sinovac lagi, jenisnya itu. Yang 2 jadi 3 sekarang nih, booster ya. Mungkin nanti ada lagi jenisnya apalagi gitu. Udah dah badan kita penuh vaksin nih. Ya nak, tadi kita lel muslim, masalah ini aja kita nggak bisa menyelesaikan. Para saintis di bidang kedokteran itu, kesehatan, WHO, ilmunya sudah buntu. Gimana ini? Allah hanya menitipkan makhluk ciptaannya yang kecil yang nggak bisa kelihatan oleh mata kita, tapi membuat kita semuanya bingung hari ini. Ya. Lagi DKI baru tatap muka, online lagi. Yang pusing kan ibunya, ya, HP-nya dipakai melulu. Online, ilmu kagak nyampe, nyangkut di kabel tuh.
nyangkut di jaringan Pak ilmunya. Belum ada teori pendidikan yang sukses Pak. Ya, distance learning, belajar jarak jauh dengan online begitu. Coba tanya ke Kemendikbud, mana hasilnya, outputnya mana? Ya, yang pusingkan kita orang tua ini. Ditanyalah, kenapa kok anak kita yang kuliah belum balik-balik ke kampus? Yang SMA udah masuk, SD udah masuk, mall udah dibuka. Kenapa yang kuliah yang gampang diarahkan ini belum masuk-masuk gitu loh. Dicarilah alasannya, karena memang kalau mahasiswa kan lintas wilayah katanya, yang datang dari mana-mana gitu. Ya itu harus ada solusi. 2 tahun anak kita kuliah online, belum nginjek kampus. Nah, kamu bisa apa nak? Lo bisa apa-apa gitu ya. Allahu Akbar ya. Fitnah ini. Ya. Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Apakah ilmu ini akan diangkat, kita jadi bodoh semua? Ya, ini mungkin cara Allah. Bagian tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat dan kejahilan, kebodohan merajalela. Nauzubillah kalau nanti anak kita nggak tahu apa-apa karena memang tidak maksimal nuntut ilmunya. Ya. Yang keenam, mendekat kepada para ulama Rabbani, ulama-ulama yang ahli ibadah, ulama-ulama yang takwa, ulama-ulama yang khasyah. Saya selalu berpegang teguh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Khasyah dulu, takut dulu pada Allah, baru ilmu. Itulah perpaduan khasyah, rasa takut pada Allah dengan ilmu, jadi ulama. Ibnu Abbas mengatakan, laisal ilmu bikasrati riwayah, walakinnal ilma bikasratil khasyah. Bukanlah ilmu itu ukurannya banyak riwayat tentang hadis, saya paling banyak tahu hadis dari Nabi SAW, tetapi ilmu adalah yang paling banyak khasyahnya, rasa takut pada Allah. Ada nggak dia berlabel kiai tetapi pandangan-pandangannya membingungkan umat? Ada. Kata kiai, jamaah, agama itu semuanya sama. Ya. Hanya beda itu simbolnya. Orang Islam itu simbolnya Ka'bah, ya. Yang lain simbol agamanya ya sesuai dengan keyakinannya. Jadi peluang masuk surga ini semuanya masuk, hanya pintunya beda-beda. Lah buat apa kita ngaji duha Pak, kalau pintu lain juga bisa masuk gitu loh. Yang ada dalam keyakinan kita adalah innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Enggak bakal diterima oleh Allah yang milih agama lain. Ini keyakinan kita, dan ini tidak mengganggu keyakinan pemeluk agama lain. Ya, kita bukan menyinggung, kita menyampaikan tauhid pada komunitas muslim saja. Lalu apa yang kita akui? Keberadaan agama. Keyakinan lain diakui keberadaannya, tapi kebenarannya nanti dulu. Kami nggak mau terbagi-bagi nanti, jadi bingung pemahamannya tentang Islam ini. Pintu surga itu ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu puasa, ada pintu sholat duha. Itu yang dijadikan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bercermin dengan hadis ini, banyak pintu-pintu surga dalam bentuk nama ibadah, ya. Masa iya Pak nggak ada yang terbuka gitu loh? Mungkin duha kita nggak bisa terbuka pintunya. Pintu ilmu, karena kita selalu ngaji di sini, terbuka kan enak. Ya ini ketutup, nah pintu ini kebuka nih. Saya masuk dari pintu ini. Tuh. Ternyata untuk membuka pintu surga semuanya itu gampang. Barang siapa yang habis wudhu, menghadap kiblat, diangkat tangan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini ada hadis sahih yang menjelaskan. Maka dibukalah untuknya pintu-pintu surga semua. Kan gampang ya.
Amalannya kecil tetapi bisa membuka pintu-pintu surga. Ada yang begitu, habis wudu ngadap kiblat dulu, doa gitu ya, baca syahadatain. Hafal Bu? Doa habis wudu. Mulai hari ini kita jaga, kita mudawamah amalan ini. Kita rutinkan amalan ini. Ya, gampang Bu ternyata itu. Kita hafal semua. Jadi mendekat pada ulama-ulama yang takwa, ulama yang rabbani. Ya. Sekarang ulama rabbaninya lagi di penjara Bu. Ya, mudah-mudahan beliau tetap sabar menghadapi cobaan. Dia menjadi orang yang bebas lagi suatu saat dan ngasih ilmu ke kita. Ya. Lah fitnah begini memang. Kalau ulama-ulama itu enak duduk di majelis taklim, ya itu bukan tabiat ulama. Ibnu Taimiyah di penjara bertahun-tahun. Ya, Imam Ghazali ditahan. Banyak ulama kita itu yang ditahan itu. Ya. Nah, ini termasuk yang harus kita fahami betul ya, karena syubhat-syubhat keagamaan akan bermunculan. Yang ketujuh, tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Memang induknya pemimpin kita nggak ada, tapi ya di sini kita berjamaah, kumpul di masjid. Ada ketua DKM-nya, kata ketua DKM kita ngaji, yuk, ngikut kita ngaji. Ya. Kata DKM nih penghujung tahun kita istighosah, ngikut istighosah kita. Kata ketua DKM, ini kita udah lama nggak hujan-hujan ini. Ayo kita kumpul, salat istisqa, ngikut kita. Jadi bersama jamaah kaum muslimin dan meyakini atau mentaati pemimpinnya. Kebanyakan hujan Pak. Kata DKM, ayo kita salat nahan hujan. Wah, kagak ada itu Pak ketua DKM, salat nahan hujan mah. Hujan mau ditahan dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfir. Ada di surah Nuh itu ya. Surah Nuh. Hafal. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu karena Dia Maha Pengampun. Kalau kita banyak istighfar itu Pak, yursil 'alaikum minas samaa'i midrara. Allah turunkan dari langit hujan tetapi tidak membawa musibah. Jangan sholat ya, sholat itu untuk minta hujan. Kalau sholat nahan hujan tidak ada. Silahkan dibuka kitab-kitab fikih, nggak ada itu. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum qultu fa illam yakun lahum jamaah. Kalau nggak punya jamaah gimana? Wala imam, nggak ada imamnya. Qala fa'zil tilkal firaq kulliha. Tinggalkan firqah-firqah yang sesat itu. Beruzlahlah ke tengah hutan. Walau anta udda bi asli syajaratin hatta yudrikal maut. Sekalipun cuma makan dedaunan, nggak ada yang baik lagi sudah. Tapi kebaikan jamaah Islam itu banyak. Ada Masjid Al-Fajr, ada Masjid Al-Quds. Orang-orang baik semua. Kemanapun kita ke masjid itu ada jamaatul muslimin. Pegang itu ya. Jangan misah. Kalau misah diterkam serigala. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Serigala memangsa adalah domba yang terpisah dari rombongannya. Yang kedelapan, berlemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam sesuatu. Dapat menyikapi masalah dengan bijak, hikmah. Jangan kita kagetan, oh gimana ini? Tenang dulu. Tenang. Bil hikmah kita selesaikan. Di sini ada ulama, di sini ada umara, di sini ada ya para ahli ilmu. Selesaikan dengan baik. Bil hikmah. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa adalah bagian dari setan. Yang kesembilan ini, bersabar dan teguh di atas sunnah Rasul SAW. Kita asing menjalani sunnah Rasul, nggak apa-apa. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Ya, puasa Senin, puasa Kamis, mungkin ada yang menganggap aneh tuh puasa melulu. Nggak apa-apa kita jalanin. Yang penting kita berada di jalan sunnah Rasul SAW. Yang ke-10, ingat masa depan di tangan Islam.
Kalau kita melihat hari ini umat Islam sedang sakit, penyakitnya bukan penyakit biasa, bukan flu, tapi komplikasi. Bisa enggak kita meyakinkan diri kita bahwa masa depan adalah milik Allah, masa depan milik agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saya yakin. Kenapa? Allah akan mengutus imam yang sangat adil, namanya Imam Al-Mahdi. Kapan? Setelah masa ini selesai. Kita ini manusia, dihitung hidupnya dari zaman siapa? Manusia pertama di muka bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah mengabarkan pada manusia, ini zaman ada zaman kenabian, Adam sampai Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad selesai, datang Khulafaur Rasyidin, ini masuk tahapan kedua. Setelah itu selesai dengan Ali bin Abi Thalib, masuk dinasti Islam, Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Selesailah Utsmaniyah pada 1924, sebelum Perang Dunia Kedua tahun 45. Maka sejak itu 1924 sampai hari ini umat manusia dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Selesai kezaliman ini yang satu, datang lagi yang zalim, datang lagi yang zalim. Begitulah kata Rasulullah SAW. Ini yang menjadi kenyataan buat kita. Tinggal dihitung 1924. Biasanya perubahan yang Allah kehendaki itu 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Kurang sedikit lagi, Pak. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi fenomena kedatangan Imam Mahdi itu adalah sesuatu yang menjadi keimanan kita. Harus yakin, ada hadisnya kok. Pemimpin yang disenangi oleh penduduk bumi dan langit, bukan hanya manusia, ya. Hewan saja senang. Alhamdulillah Imam Mahdi sudah datang. Dari mana datangnya? Dari kota Madinah. Namanya sama dengan nama saya, kata Rasulullah. Ayahnya pun sama dengan nama ayah saya. Dia muncul dari keturunanku. Karena Allah sudah menghendaki hal itu. Imam Mahdi datang, selesai sudah. Damai dunia ini. Pemimpin yang sangat disukai. Ya ini harus kita yakinkan. Islamophobia itu di mana-mana. Orang Islam aja benci sama agamanya. Karena beda tampilan. Maka bermunculan yang masuk Islam, Pak. Ada di Jepang, ada di Korea masuk Islam. Ya, ada di Eropa, di Amerika masuk Islam berbondong-bondong. Ya. Yang penting kita harus istiqomah mempertahankan ya akhlak-akhlak Islami. Kemudian yang ke-11, berhati-hati terhadap nifak dan sarana yang mengarah kepadanya. Banyak orang Islam menjadi munafik, Pak, untuk kepentingan dirinya. Kalau ada yang berpendapat seorang muslim, saya ini muslim, zina itu ukuran ini, otaknya yang zina, bukan pakaiannya. Lah, ini pakaian berhijab itu syar'i sudah. Ya. Kita babnya beda, berpakaian secara Islami itu ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau soal manusianya ya beda-beda, Pak. Ya, sahabat juga yang pakai gamis dulu ada melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Ada kan gitu. Yang ke-12 ini hati-hati dengan menyelisihi perintah Nabi SAW. Pasti ada akibatnya. Yang ke-13, berlindung kepada Allah dari fitnah. Ta'awwazu billahi minal fitan ma zahara minhum batan. Berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Hadis Imam Muslim. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keteguhan hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hati kami dalam agamamu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. 3 doa ini yang harus kita jaga ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Saya kira itu kajian kita pada kuliah duha kali ini. Mudah-mudahan